Halo guys, jumpa lagi bersama WSS Masa Bercerita. Dunia baru-baru ini diguncang oleh kisah tragis dan mengerikan dari seorang pria berusia 18 tahun yang berasal dari Bangladesh, yaitu Shibli Sadik Ridhoy. Nyawanya direnggut secara kejam dengan cara yang tak terbayangkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Yuk, mari kita simak. Shibli Sadik Ridhoy lahir di Chattogram, Bangladesh, sebuah kota yang terkenal dengan sejarahnya yang kaya sebagai salah satu pelabuhan tertua di dunia. Chattogram dengan pelabuhannya yang ramai dan perdagangannya yang berkembang pesat juga memiliki tradisi yang mengakar dan komunitas yang sangat erat. Shibli berasal dari salah satu komunitas seperti itu. Meskipun keluarganya memiliki sarana yang terbatas, ia dibesarkan dengan nilai-nilai moral yang kuat dan keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya. Shibli adalah anak tunggal dari kedua orang tuanya, yaitu Safik yang seorang supir truk dan Nahir Akhtar seorang ibu rumah tangga. Terlepas dari kesulitan keuangan mereka, orang tuanya selalu memberikan yang terbaik yang mereka bisa kepada Shibli. Shibli dikenal karena dedikasinya terhadap pelajaran dan tekadnya untuk mengukir masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Ambisinya mendorongnya untuk bekerja di peternakan unggas sejak usia sangat muda, di mana ia dengan cepat naik pangkat karena ketekunan dan integritasnya. Di peternakan unggas tempat ia bekerja, kinerjanya Shibli membuatnya sangat berbeda. Majikannya sangat menyadari potensinya, dan dari potensinya tersebut hal itu dapat mempromosikan dirinya dari pekerja biasa ke posisi manajer. Namun promosi ini tidak mengubah sifat rendah hati dan pekerja keras Shibli. Dia terus bekerja keras dengan semangat yang sama, mendapatkan rasa hormat dari rekan-rekannya yang semuanya lebih tua darinya. Jadi bisa dikatakan dia karyawan teladan ya guys. Udahnya masih muda, jadi manajer. Wah, keren banget sih, dan pasti banyak yang iri sama dia. Sebagai seorang manajer, rasa tanggung jawab Shibli semakin besar guys. Dia tidak hanya peduli dengan pekerjaannya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa rekan-rekannya melakukan tugas mereka dengan baik. Sayangnya, dengan umur Shibli yang masih muda dan Shibli memiliki basic tanggung jawab pekerja yang sangat loyal, hal itu dianggap remeh oleh bawahannya dan teman-teman kerjanya itu. Dan hal itu menimbulkan gesekan dengan rekan kerjanya guys. Konflik-konflik ini meskipun kecil, hal itu menunjukkan adanya ketegangan yang mendasarinya, dan tanpa disadari oleh Shibli, hal itu membuat rekan kerjanya dendam dengan dia. Ya, lebih ringkasnya mereka ini tidak mau diatur oleh yang lebih muda guys. Singkat cerita, pada pagi hari tanggal 28 Agustus 2023, Shibli berangkat kerja seperti biasa. Hari-harinya di peternakan unggas tampak seperti hari-hari biasanya. Tetapi ketika malam tiba, ada sesuatu yang sangat tidak beres nih. Shibli tidak pulang ke rumah pada waktu yang biasanya, dan orang tuanya menjadi khawatir. Lalu, tanpa pikir panjang, orang tuanya mencoba menghubungi melalui telepon. Dan yang membuat mereka cemas, telepon mereka tidak dijawab. Nah, hal itu tidak pernah terjadi sebelumnya, karena Shibli pasti selalu mengangkat telepon dari orang tuanya. Keesokan paginya, pada tanggal 29 Agustus, orang tua Shibli sangat-sangat panik. Mereka menelpon pemilik peternakan unggas dan menanyakan keberadaan putra mereka. Tapi sayangnya sang pemilik tidak tahu keberadaannya Shibli. Seiring berjalannya hari, ketakutan mereka semakin meningkat. Kemudian di tengah kepanikan mereka, telepon mereka pun berdering. Dan ternyata itu adalah nomornya Shibli. Mereka awalnya lega saat menjawab panggilan tersebut, namun hanya sesaat guys. Shibli berada di ujung telepon, tetapi suaranya dipenuhi dengan ketakutan. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa ia telah diculik dan dikurung di dalam mobil selama 12 jam. Dia juga menyebutkan bahwa dia dipukuli secara bergiliran dan telah berhasil menelpon mereka secara diam-diam. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, ternyata teleponnya tiba-tiba terputus guys. Hari-hari berikutnya adalah mimpi buruk bagi orang tua Shibli. Mereka menerima telepon lagi dari ponsel Shibli, tetapi
Kali ini bukan putra mereka yang menelpon. Sebuah suara yang tidak mereka kenal memberitahukan bahwa Sibley ditahan dan mereka meminta uang tebusan sebesar 1,5 juta taka atau sekitar 14.000 US dollar untuk pembebasannya. Penelpon tersebut memperingatkan mereka untuk tidak melibatkan polisi jika mereka ingin melihat anak mereka masih hidup. Setelah teleponnya ditutup, orang tua Sibley sangat bingung dan sangat terpukul. Mereka ini adalah keluarga miskin, guys, dan jumlah sebesar itu jauh di luar kemampuan mereka. Namun karena putus asa untuk menyelamatkan putra sepatah wayang mereka mulai dengan panik mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Selama beberapa hari berikutnya mereka berhasil mengumpulkan sebagian kecil dari jumlah yang diminta. Pada tanggal 31 Agustus 2023, para penculik menghubungi mereka lagi nih. Mereka mendengar bahwa keluarga tersebut tidak dapat mengumpulkan uang tebusan secara penuh dan para penculik akhirnya setuju dengan 200.000 taka atau sekitar 1.700 US dollar. Sebenarnya 200.000 taka itu termasuk jumlah yang masih menjadi tantangan besar, guys, buat keluarganya Sibley karena mereka tuh basicnya orang miskin. Para penculik pun memperingatkan bahwa jika jumlah tersebut tidak diberikan, maka mereka akan menghabisi Sibley. Setelah 3 hari yang penuh penderitaan dan upaya pencarian uang tebusan, orang tua Sibley berhasil mengumpulkan uang tersebut. Mereka diperintahkan untuk membawa uang tebusan tersebut ke lokasi yang telah ditentukan di dekat kantor pusat distrik di Bandarban, sebuah daerah terpencil yang dikelilingi oleh perbukitan. Para penculik juga mengulangi ancaman mereka untuk tidak melapor kepada polisi agar tidak membahayakan nyawa Sibley. Pada malam hari tanggal 4 September, ayah Sibley yaitu Syafiq berangkat ke titik pertemuan dengan membawa uang tebusan. Hatinya sangat berat dengan rasa takut tapi juga secercah harapan. Ketika ayahnya bertemu dengan para penculik itu langsung mengambil uang tersebut dan meyakinkannya bahwa putranya akan kembali ke rumah. Hari demi hari putranya pun belum juga pulang. Sampai akhirnya pada tanggal 7 September Sibley telah hilang selama lebih dari 10 hari. Menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menunggu, orang tuanya akhirnya mendatangi polisi setempat. Meskipun ada ancaman dari para penculik, mereka terpaksa menceritakan seluruh cobaan yang mereka alami, memberikan informasi apapun yang mereka miliki kepada polisi. Nah, untungnya polisi langsung bertindak cepat, guys. Mereka membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini. Ibunya Sibley menyebutkan konflik yang dialami putranya dengan beberapa rekan kerjanya di peternakan unggas. Hal ini membuat polisi memfokuskan penyelidikan mereka pada para pekerja di peternakan. Tanpa menunggu lama, mereka tiba di peternakan dan menangkap 6 pekerja untuk diinterogasi. Awalnya ke-6 orang tersebut mengaku tidak bersalah. Namun setelah diinterogasi secara intensif, 4 orang dari mereka akhirnya mengakui kejahatan tersebut. 4 orang tersebut adalah Umong Ching Marme, Sui Ching Mung Marme, Ang Tui Mung Marme, dan Ukya Tawai Marme. Ini namanya sama semua ya, mirip-mirip. Dan mereka pun akhirnya ditahan. Namun mereka menolak untuk mengungkapkan keberadaan Sibley. Sekarang kita masuk ke penyelidikan ya guys. Setelah mengalami interogasi yang berkepanjangan dan tekanan dari polisi, keempat tersangka akhirnya buka suara pada tanggal 11 September. Mereka menceritakan kejadian pada malam naas tanggal 28 Agustus. Ketika mereka menculik Sibley saat dia sedang pulang ke rumah. Rencana mereka yang didorong oleh keinginan untuk membalas dendam atas konflik sebelumnya adalah menculiknya, memukulinya, dan memeras uang dari orang tuanya sebelum melepaskannya. Namun keadaan berubah menjadi gelap ketika Sibley mengenali 2 penculiknya. Khawatir dia akan melaporkan mereka kepada pihak berwenang, akhirnya mereka memutuskan untuk menghabisinya serta membungkamnya selamanya. Apa yang terjadi selanjutnya adalah tindakan kekerasan yang sangat mengerikan. Para tersangka menggambarkan bagaimana mereka berulang kali Sibley dengan pisau. Hal itu menimbulkan luka yang dalam dari wajahnya hingga kakinya dan menyebabkan dia mengalami pendarahan hebat hingga meninggal dunia. Ketika polisi menanyakan tentang keberadaan tubuh Sibley, para pembunuh mengaku bahwa mereka telah tubuhnya dan menyebarkan sisa-sisa tubuhnya di bukit terdekat.
Polisi akhirnya ditemani oleh para tersangka pergi ke lokasi dan menemukan berbagai bagian tubuh. Di antaranya potongan-potongan tubuh itu terdapat tubuh yang sebagian besar masih utuh meskipun wajahnya sudah mulai termutilasi sehingga tidak dapat dikenali. Namun berdasarkan pakaian dan tinggi badannya, orang tua Shibli memastikan bahwa itu adalah putra mereka. Sebenarnya banyak beredar laporan bahwa para pelaku ini mengaku telah memasak dan memakan dagingnya untuk mengurangi bukti yang dapat ditemukan. Tetapi dalam konferensi pers pada tanggal 1 Oktober, polisi membantahnya mentah-mentah dan menyatakan bahwa meskipun daging tubuhnya telah dibuang, tidak ada informasi tentang adanya memakan daging. Pada akhirnya berita tentang pembunuhan mengerikan Shibli menyebar begitu cepat. Hal itu memicu gelombang kemarahan dan protes di seluruh negeri. Karena kebrutalan kejahatan tersebut mengejutkan satu negara dari seisi-isinya. Dan orang-orang semuanya menuntut keadilan bagi pemuda tidak berdosa yang hidupnya dihabisi secara brutal. Pada malam 11 September saat polisi memindahkan para tersangka, massa yang marah mencegat mereka guys. Diliputi kemarahan, massa berhasil menangkap Umong Ching Marma, pemimpin kelompok tersebut dari tahanan polisi. Dalam sebuah serangan yang hiruk pikuk, massa memukulinya hingga tewas di tempat. Hal itu memberikan bentuk keadilan bagi mereka sendiri sebelum sistem hukum bisa melakukannya. Para tersangka yang tersisa diselamatkan dengan susah payah oleh polisi yang berhasil menjebloskan mereka ke balik jeruji besi. Kasus ini masih terus bergulir hingga saat ini dan belum ada putusan vonis hukuman untuk mereka. Dengan negara yang dengan cemas menunggu perkembangan lebih lanjut dan berharap keadilan ditegakkan. Di sisi lain, orang tua Shibli sangat terpukul atas kehilangan putra tunggal mereka. Mimpi yang mereka miliki untuk anak mereka yang penuh dengan janji dan dedikasi hancur dengan cara yang paling kejam. Masyarakat berduka bersama mereka. Tetapi tidak ada simpati yang dapat mengembalikan pemuda yang telah direnggut dengan kejam dari mereka. Oke guys, bagaimana menurut kalian? Apa hukuman yang pantas untuk para tersangka ini? Terima kasih telah menonton channel WSS Masa Bercerita. Jangan lupa like and subscribe channel ini untuk mendapatkan kasus-kasus kriminal menarik berikutnya. Sampai jumpa.